memerintahkan kami untuk tidak mukulin istri, ini para istri-istri ini kok ya berlagu gitu. Apakah ayat-ayat tentang laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan berarti laki-laki otomatis lebih superior? Oke, pertama coba kita kritisi dulu ya pemahaman itu ya. Adakah yang benar-benar mengatakan bahwa laki-laki itu memang superior daripada perempuan? Ada nggak ayat yang sebaliknya, yang mana laki-laki dan perempuan itu sama-sama egaliternya? Biasanya kalau kita membincangkan ini, ayat yang sering dirujuk adalah An-Nisa 34 yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam banyak tafsir dan pemahaman, rijal diartikan sebagai laki-laki. Tetapi kalau dari temuannya Prof. Nasaruddin Umar, beliau membedakan antara rijal dan dzakar. Rijal itu mengarah kepada gender, artinya bisa dipertukarkan laki-laki dan perempuan, sementara dzakar itu mengarah kepada biologis laki-laki. Nah, sekarang coba kita lihat nih, An-Nisa 34 itu kata-katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bukan az-zakaru qawwamuna 'alal unsa misalnya, bukan begitu. Artinya apa? Kalau itu diartikan tentang tanggung jawab, pelindung, maka laki-laki dan perempuan itu bisa saling bertanggung jawab dan saling melindungi. Nah, coba kita lihat ya asbabul nuzul daripada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada seorang sahabat Nabi yang dia itu memukul istrinya, lalu menghadap kepada Rasul, "Ya Rasul, aku habis marah sama istriku, tak pukul tadi gitu." Lalu Rasulullah mengatakan, sebentar toh, kamu itu kan laki-laki harusnya melindungi perempuan ya, lah kok malah memukuli dia tuh gimana sih gitu. Maka ada suatu saat Nabi dia itu memberikan perintah tidak boleh suami memukul istri. Nah kemudian ketika itu sudah berlangsung, Umar bin Khattab dan kawan-kawannya dia menghadap Rasulullah, "Ya Rasul, sejak Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak mukulin istri, ini para istri-istri ini kok ya berlagu gitu." Apa maksudnya berlagu? Ya kok sombong gitu, boleh nggak kami mukulin lagi gitu. Ya kalau orang sekarang sih ya gini ya, ini orang dikasih tahu kok ngeyel banget gitu ya. Akhirnya Rasul bilang gini, "Ya sudah, tapi jangan sampai menyakiti ya gitu." Lalu indikator menyakiti itu apa ya Rasulullah? Kalau kamu mukulnya di atas bahu ya, maka itu akan sakit. Tapi kalau kamu di bawah bahu, ini mukul ya, bukan nyubit loh ya. Karena kalau di bawah bahu ini nyubit itu juga sesuatu yang menyakitkan. Tapi ini mukul, jadi tuil, nah gitu aja. Sehingga saat itu terjadilah mulai pemukulan lagi, walaupun dengan saran atau perintah Rasulullah itu tidak dengan menyakitkan. Nah, ada 60 sahabat Nabi yang beliau itu demo mengelilingi rumah Rasulullah sambil mengatakan begini, "Ya Rasul, dulu kami sudah merasa nyaman, nggak pernah dipukuli sama si suami, kok sekarang boleh lagi gitu ya." Kata Rasul, tapi kan nggak sampai menyakitkan toh. Menyakitkan kok, tangannya juga kadang-kadang sampai atas gitu. Nah akhirnya Rasulullah bersabda, ini hadis terakhir kalau kita bicara relasi suami istri terkait dengan merespon masalah nusus ini ya. Beliau mengatakan begini, orang yang paling baik di antara kamu ya adalah orang yang berbuat baik pada pasangannya. Jadi suami berbuat baik pada istri, istri berbuat baik pada suami. Itulah teks keagamaan yang penting untuk diingat dan diimplementasikan. Karena kalau ini sih saya mengacu kepada Bu Nyai Nur Rofiah ya. Beliau selalu mengatakan mana ayat yang awal, mana ayat antara, dan mana ayat yang tujuan. Ya. Tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini ayat pembuka.
Kenapa? Karena ada laporan dari sahabat Nabi merespon situasi sosial saat itu. Lalu ada ayat yang perantara, boleh sih tapi nggak boleh menyakiti gitu ya. Makanya kadang-kadang kita kenal ya, ada fikih yang suami boleh memukul istri tapi tidak menyakiti gitu kan. Ini adalah antara, bukan tujuan akhirnya. Karena yang akhir itu adalah terkait dengan hadis tadi, yang paling baik di antara kamu adalah yang buat baik pada pasangannya. Ke Al-Quran, An-Nisa 19, wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri kamu itu dengan cara yang ma'ruf, begitu. Jadi teman-teman sekalian ya, penting bagi kita untuk memilah-milah. Ini kira-kira ayat yang merespon situasi sosial pada saat itu sebagai ayat pembuka, atau ini adalah ayat perantara, atau ini adalah ayat dari tujuan akhir. Ya, marilah kita beragama secara cerdas untuk mengidentifikasi dengan tepat ya, sehingga tujuan daripada syariat di dalam ajaran agama itu tersampaikan dengan baik. Dalam hal ini, tujuan syariatnya adalah tidak boleh ada kekerasan dalam bentuk apapun dalam keluarga. Karena tujuan berkeluarga itu adalah ketenangan, ya, litaskunu ilaiha, kebahagiaan. Tidak mungkin keluarga itu akan tenang dan bahagia jika ada kekerasan di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.